Rose. Ditemani oleh orang yang sama-sama seksi kayak saya juga. Kalian kok kayaknya keberatan banget gitu loh. Seksi, terima kasih ya. Amel Alfi, terima kasih lo sudah hadir. Hari ini kita akan rumpi No Secret. Buat Anda semua pemirsa, Anda juga boleh ikutan ngobrol. Barangkali ya ingin mungkin mengajukan pertanyaan, bisa hashtagnya adalah Rumpiin Amel Alfi. Hari ini kita akan ngobrol banyak hal, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa yang terjadi di dunia selebriti lainnya. Yang pertama ini ada dari Instagramnya Raffi Ahmad. Kamu kenal Raffi Ahmad nggak? Tahu sih tapi nggak kenal. Oh, tapi nggak kenal. Iya. Oke. Dan Raffi Ahmad kan kemarin baru punya anak ya. Karena waktu diwawancara itu dia bilang kan mau punya Instagram nggak buat siapa namanya Rafathar ya? Dia bilang enggak. Tapi ternyata ada banyak sekali akun-akun atas nama Rafathar. Ada Rafathar 1515. Rafathar 1717, Rafathar 1517, banyak banget. Banyak ya? Nah, ternyata kata Raffi Ahmad itu bukan akun asli dari Rafathar. Terus bahkan di Instagramnya ini nih, aduh anaknya lucu banget ya. Kayak siapa sih anaknya? Kayak kamu nggak mungkin bang. Anaknya kayak Raffi Ahmad. Dia bilang gini, pengen cepat pulang ketemu Rafathar. Oh iya, teman-teman Rafathar nggak punya Instagram ya. Semua yang mengaku akun Instagramnya adalah palsu. Hati-hati yang mengaku akun palsu itu nanti bisa dilaporin ke polisi, katanya begitu. Oh jadi yang saya follow itu palsu ya? Oke, next berita hotline-nya dari dunia hiburan adalah dari Hengky Kawilarang. Kamu kenal Hengky Kawilarang? Iya, tahu, desainer kan? Tahu? Ya. Pernah ketemu sama Hengky Kawilarang? Oh, pernah. Oh, pernah ketemu? Pernah pakai baju dia juga. Oh, pernah pakai baju dia. Orangnya kayak apa sih sebetulnya? Orangnya ya gitulah. Kayak Hengky Kawilarang ya gitulah ya. Kamu ikut arisan dia juga nggak? Enggak ikut arisan? Enggak. Ada arisan tertentu yang kamu ikutin barangkali? Oh, enggak sih. Mungkin galaknya di antara DJ ada arisannya gitu nggak? Enggak, belum. Oh, belum ya? Nanti saya bikin. Oke, jadi kemarin ini kan Hengky Kawilarang memang istilahnya dilaporkan ke polisi karena kasus penipuan gitu ya, karena arisan yang tak kunjung terbayar. Akhirnya kemarin sudah divonis berapa bulan? 11 bulan dari tuntutan jaksanya yang sebetulnya lebih tinggi gitu ya. Nah, cuman kemarin ada sedikit insiden. Jadi Hengky Kawilarang ini agak emosi dengan juru foto. Karena pas lagi dia di dalam sel, di foto-foto gitu, dia bilang dia agak mendorong kamera wartawan karena kasihan sama teman-teman yang ada di sel lainnya, karena mereka kan juga lagi deg-degan, mungkin konsentrasi menunggu putusan gitu aja sih. Dari buat Hengky Kawilarang mungkin 11 bulan potong masa tahanan, berarti ya tinggal beberapa bulan lagi lah. Itu katanya udah berdamai juga sama Jeng Ana ya? Gak tau lagi deh kita ya, nanti kita undang kalau udah bebas gitu. Oke, sekarang saatnya kita akan rumpiin Amel Alfi dan kita lihat dulu, ini dia VT-nya. Amel Alfi, namanya semakin dikenal publik setelah dirinya sempat dikait-kaitkan dengan inisial AA dalam kasus prostitusi online. Belakangan artis yang juga berprofesi sebagai DJ ini pada Jumat malam 21 Agustus 2015 lalu dikabarkan terjaring rahasia narkoba saat ia sedang tampil di salah satu tempat hiburan malam di kota Makassar. Pada penangkapannya kala itu, Amel pun dikabarkan sempat mengamuk ketika petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan meminta dirinya untuk menjalankan tes urin yang pertama. Padahal kala itu ada beberapa DJ yang juga tampil. Setelah menjalankan tes urin, Amel Alfi pun memang dinyatakan negatif alias tidak terbukti memakai barang haram tersebut. Selain itu, pihak BNN pun mengakui tidak menemui barang bukti narkoba jenis apapun pada diri wanita yang sempat dikabarkan menjalin asmara dengan Muji masa itu. Kabar miring ini tak pelak membuat nama Amel Alfi kembali menjadi sorotan. Namun hingga detik ini setiap indikasi kedekatan dirinya sebagai pengguna narkoba tidak pernah terbukti. Kejadian ini membuat dirinya geram. Dalam menghadapi masalah ini, Amel pun menggandeng pengacara Minola Sebayang. Bersama dengan kuasa hukumnya tersebut, Amel berencana untuk melakukan langkah hukum demi menjaga nama baiknya. Lantas hingga kini bagaimanakah perkembangan kasus hukumnya tersebut? Di balik banyaknya terpaan kabar tak sedap mengenai Amel Alfi, sebetulnya seperti apakah sosok Amel yang sebenarnya? Benarkah demi menjadi tulang punggung keluarga pasca orang tuanya bercerai, Amel pun rela jika harus menjalankan profesi sebagai artis, meskipun sebenarnya profesi tersebut sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Ya, tadi bener gak sih kamu sebenarnya memang tidak bercita-cita jadi artis atau pengen juga sebetulnya? Pengen juga sih, karena aku awalnya memang suka di dunia entertain. Terus juga aku kan awalnya dari model ya kan, model majalah dewasa.
terus ikut-ikut syuting segala macam, terus Ada DJ syuting juga. FTV, Iya, DJ juga, sekarang nyanyi juga Nah, ya? Sekarang nyanyi juga. Apa sih yang menurut kamu hal-hal apa ya? Suka duka ada suka duka ya. Kalau dukanya di dunia hiburan ini kalau buat kamu apa sih? Ya dukanya ya digosipin, banyak haters apa segala macam. Apalagi kemarin itu kan sempat kayak dikait-kaitkan gitu ya. Dengan ya. inisial AAA itu. Jadi ya agak-agak sedih lah ya. Apa dampaknya buat kamu dalam kehidupan kamu, Amel Alfi? Pastinya dampaknya sangat buruk ya, apalagi buat orang tua saya kan, karena saya juga punya orang tua. Saya hidup bukan sendirian gitu loh, Karas. Ya mereka pasti sedih banget lah sedih ya. banget gitu Iya ya. dong. Terus bagaimana cara kamu meyakinkan orang tua kamu bahwa Ya kasih aja penjelasan, dan memang juga dia ya kurang lebihnya dia tahu lah aku seperti apa. tapi memang kamu tulang punggung keluarga? Iya, karena aku kan anak pertama kan, adik-adikku juga lumayan ada banyak lah. Ada berapa? Adik kandung aku ada 2, tapi adik tiriku juga ada gitu. Tapi kan mamaku tidak nikah lagi, jadi otomatis semua keperluan mamaku, adik-adikku itu aku yang tanggung semuanya. Dan mama tinggal di? Dan mamaku tinggal di Sukabumi. Tinggal di Sukabumi. Oke, jadi kamu sendirian di sini? Aku sendirian, tapi kadang mamaku juga kontrol ke sini gitu. Oke, baik nih. Ini katanya kamu benar bahwa demi menjadi tulang punggung keluarga, kamu berhenti kuliah? Iya, Untuk bekerja? Aku sempat kuliah itu sampai 2 semester waktu itu. Nah terus karena aku jarang masuk juga, terus juga aku mesti kerja, dan aku pikir ya udah deh, aku mending cari uang dulu deh dibanding aku mesti nyusahin orang tua aku kan gitu kan, Tinggal harus ibu, minta ya. uang terus gitu kan. Jadi ya udahlah aku kerja aja biar bantu. Jadi adik-adikmu, adik kandung kamu ada 2. Itu kelas Ada berapa 2. sama kelas berapa? Itu kembar, itu kelas 3 SMA sekarang. Oh, 3 SMA. Iya. Bentar lagi apa mereka berencana kuliah? Iya, pastinya aku bakalan kuliahin dia lah. Kalau yang ya adik lain Apa? kamu, yang tiri adik Adik tiri aku ada 2 juga. kelas berapa itu? Itu masih SD. Oh, masih SD, masih Iya, masih kecil-kecil. kecil-kecil. Itu juga kamu yang membantu pembiayaan? Iya, aku yang membantu. Oh, karena memang hanya tinggal ibu saja. Enggak, jadi dari mamaku itu, mamaku sempat nikah lagi, terus cerai lagi, otomatis jadi aku juga. Kamu gitu. juga, tapi semuanya ikut mama kamu? Iya, aku ikut mamaku. Oh, oke, baiklah. Nah, ini kemarin juga ada kabar berita mengenai Amel Alfi gitu ya. Amel Alfi geram karena kemarin ada penggerebekan oleh BNN gitu di Makassar. Iya, di Makassar. Apa sih membuat kamu merasa itu tidak adil gitu? Apa saja sih? Karena apa ya? Karena aku bukan sekali atau 2 kali ya ada razia. Razia? Bukan penggerbekan. Oh, razia namanya. Razia, Oke, ya. razia. Salah istilah. Jadi razia memang karena kamu memang sebagai DJ karena- sering menghadapi situasi itu. Iya. Jadi udah 3 kali sih. Pertama di Bogor, kedua itu di Pekanbaru, dan ketiga itu terakhir main di Makassar. Tapi caranya itu di Makassar aku kurang suka ya, karena dia tidak meminta identitas terlebih dahulu. Dia langsung naik ke stage gitu kan. Mana DJ-nya Amel Alfi, dan polwannya langsung bilang bawa ke toilet tes urine, dia bilang kayak gitu. Berarti kan kalau kayak gitu kan menuduh, kenapa tidak yang lain dulu diperiksa dan dimintain identitasnya satu persatu. Oh, jadi langsung mana DJ-nya Amel Alfi? Iya. Karena di spanduk ada tulisannya Amel Alfi gitu Iya. kan? Mungkin. Dan mereka bawa wartawan. Oh. Dan itu tidak sedikit, Banyak. lumayan. Oke. Jadi ketika pertama kali razia, pengunjungnya dimintai untuk tes urin juga, atau langsung tiba-tiba ujuk-ujuk naik ke panggung dan cari Amel Alfi? Iya, langsung cari aku, aku yang dites urine pertama kali. Kamu yang pertama kali? kali. Oke, berarti kan memang kayaknya aku tuh ngerasa tuh kayak TO dari Jakarta yang datang ke Makassar terus langsung digerebek gitu. kamu merasanya begitu? Iya, aku kayaknya kok gini sih gitu caranya. Ya tes urine aja. Aku nggak takut karena memang aku tidak mengkonsumsi itu. Dan pada saat itu kamu juga sedang bekerja? Iya. Gitu ya? Oke. Nah, terus apa yang terjadi di toilet? Katanya sempat tertahan berapa lama begitu itu? Iya, aku kan hasilnya memang sudah negatif. Terus aku tanya dong, ini gimana? Ya udah nanti dulu Mbak, nanti dulu. Aku ditahan sekitar 20 menitan. Terus keluar dari toilet juga aku nggak tahu mesti kemana, dan pihak klubnya tuh kayak nggak bertanggung jawab. Padahal kan di kontraknya ada dong itu apa? Sebagai pihak pengundang gitu ya? Harusnya bertanggung jawab dong, harusnya ya dijagain lah gitu. Tapi pas aku keluar toilet nggak ada yang atau security atau apapun yang ngedampingin aku. Mesti kemana nih, Iya dong. Ini aku jalan sendirian, dan wartawan itu sempet
kayak masih aja ngambil gambar aku nggak suka gitu. Maksudnya ya udahlah, atau juga hasilnya negatif gitu. Sprot gitu ya. Nah, kamu sendiri tidak didampingi oleh manajemen atau apa gitu? Tidak Ada roadmanku ada roadmanku, terus ada juga ada 2 roadmanku itu nggak boleh masuk, nggak boleh dampingin aku. Pada saat kamu mesti dites urin itu? Dan pada saat itu tes urinnya tuh memang benar-benar memang teman-teman aku yang di sofa itu dia yang kayaknya memang ini temennya Amel Alfi, mungkin salah satu, mungkin akunya negatif, mungkin teman-teman aku positif kali ya, mungkin dia pikir seperti itu, tapi kenyataannya memang negatif semua. Jadi pemeriksaannya random aja, nggak semuanya diperiksa? Soalnya banyak banget ya pengunjungnya, kayaknya nggak mungkin. Oh, jadi cuman yang diduga gitu aja. Oke. Nah, mungkin kalau dari sisi hukumnya kita mau, tapi sebenarnya ada satu lagi, kamu sampai dikejar-kejar sampai hotel tuh apa? Iya benar. Sekarang gini ya, setiap klub itu pasti punya jalan rahasia untuk menuju, ya nggak mungkin dong masa wartawan bisa masuk ke jalan-jalan yang mestinya nggak diketahui ya gitu. Ini aku diikutin loh sampai aku kan itu kan connecting kan ke hotel kan. Klubnya, jadi aku diikutin dari belakang itu. Kalau misalnya security hotel nggak nahan, mungkin dia bisa ikutin sampai aku punya kamar. Ya ampun, jadi nggak ada privacy padahal tidak terbukti begitu. Makanya. Jadi itu baru kamu sekarang akan mengajukan gugatan? Aku belum tahu deh nanti. Karena ini sudah ada Minola Sebayang yang mendampingi, langsung kita panggilkan. Ini Bang Minola Sebayang. Mana? Oh, halo, sampai nggak kelihatan loh Bang. Apa kabar? Apa kabar Bang Minola? Silakan duduk bergabung di sini untuk menjelaskan. Ini kan dari sisi hukumnya begitu ya. Ini kan kemarin Bang Minola kan sempat mendampingi Amel Alfi juga untuk kasus ini. Kalau dari sisi hukum tuh sebenarnya kalau terjadi rahasia itu kayak apa sih sebetulnya? Jadi yang perlu saya jelaskan pertama kali bahwa kita harus bisa membedakan, masyarakat ya harus bisa membedakan antara razia dengan penggerebekan. Penggerebekan. Bedanya apa? Kalau razia ini kan artinya kan belum ada suatu tersangka atau dugaan-dugaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Jadi ini memang ya secara general saja. Ya memang merupakan suatu kegiatan rutinitas untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum dalam memberantas narkoba. Tapi kalau penggerebekan memang sudah ada informasi awal bahwa ada pelaku yang diduga pengedar narkoba atau pemakai di suatu tempat, sehingga mereka sudah A1 informasinya, tinggal melakukan penggerebekan, tersangkanya ditangkap. Jadi ini adalah sebetulnya rahasia. Ini razia. Rasa penggerebekan. Bukan penggerebekan. Bukan penggerebekan. Cuma teman-teman media kan nulisnya. Oh, tulisnya penggerebekan. Penggerebekan. Amel terjaring razia atau penggerebekan. Terjaring itu kan secara terminologis kan Mbak Feni artinya kan tertangkap ya. Tertangkap. Iya. Nah, padahal bukan itu. Jadi bukan itu dia persoalannya. Jadi keberatannya dari pihak Amel Alfi ini pada itu satu istilahnya itu yang salah digunakan. Jadi penulisan teman-teman media sama proses razianya terhadap Amel, dan yang menjadi pertanyaan adalah bahwa razia atau operasi itu kan seharusnya kan sifatnya kan rahasia. Rahasia. Ya? Karena memang dari situ kan menyebutkan bahwa ini tertutup gitu. Ya, tertutup razia. Nah, jadi kalau misalnya kemudian petugas yang melakukan razia itu sudah datang bersama dengan rombongan wartawan misalnya, di berbagai sudut sudah ada wartawan, ini rahasia atau bukan rahasia? Dan kedua adalah ini mau penegakan hukum atau mau pemberitaan? Kalaupun memang misalnya dia ingin ada pemberitaan terhadap razia itu, biar kelihatan bahwa ada kerjanya, ada kegiatannya, tapi harus bisa dipastikan dan dilindungi bahwa orang-orang yang memang tidak positif itu jangan diberitakan identitasnya. Nah, iya, memang nggak boleh diberitakan karena memang kan negatif. Oh, aslinya memang tidak boleh diberitakan. Ya, iya dong, karena kalau memang beberapa waktu lalu kan pernah juga ada rahasia tuh, siapa ada beberapa artis juga yang pernah dites urin. Siapa sih? Bukan, yang dulu zaman dulu lah. Kayak Irawan kalau gitu. Ada juga ya, betul. Nah, jadi gini. Dan itu diberitakan. Ya. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Perbedaannya begini, kepentingan daripada media itu adalah tentu berita. Ya, jadi kadang-kadang mereka nggak peduli efek psikologis dan konsekuensi daripada pemberitaan tersebut. Yang penting mereka bisa memberikan pemberitaan yang menarik perhatian masyarakat, mereka beritakan. Jadi secara etika hukum tidak boleh. Tersangka saja kalau misalnya kemudian dia terjaring razia narkoba positif, itu aja pakai inisial. Kemudian kadang-kadang wajahnya dikaburkan, diblur kan begitu artinya. Apalagi ini negatif gitu. Negatif tapi ditulis Amel Alfi terjaring razia narkoba. Nah, jadi ini kelihatannya ada suatu ini perlu klarifikasi juga. Perlu diklarifikasi, dan
seperti yang saya katakan, jangan menilai orang itu dari penampilan, ya. Karena dia DJ seksi atau gitu ya. Dari pekerjaan. Dari ya? pekerjaan. Karena DJ kerjanya malam, kemudian wah ini pasti narkobaan ini. Ini pasti nggak bener nih. Jadi ini mungkin kalau ya. Mas Binola kan mendampingi, ada mungkin langkah hukum somasi pihak mana gitu yang di. Iya, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari kontrak misalnya, ya. Pihak klubnya juga bersalah karena di situ ada klausul yang mengatakan bahwa mereka menjamin keamanan, menjamin kalau memang misalnya ada hal yang seperti itu ya harus didampingin atau misalnya prosesnya harus tertutup ya. Karena kan ini kan yang penting adalah ada pemeriksaan urin kalau memang harus dilakukan, bukan caranya. Jadi kalau seperti misalnya razia di jalan raya lalu lintas misalnya, itu petugas-petugasnya kan sopan, kendaraan diberhentikan, selamat siang atau malam Pak, bisa dilihat KTP-nya dulu, identitasnya atau STNK-nya, semua ada tata caranya. Tapi kalau misalnya kemudian kita razia dengan tata cara yang seperti Mana Amel Alfi? Kirain mau minta foto bareng. Taunya suruh ke toilet kan? Gitu ya, mules langsung. Terus dengan pakaian DJ-nya yang seksi begitu ya Mel ya, ya. Terus kemudian ketika asistennya mau ngasih baju, jaket segala macam juga dilarang. Ini tidak boleh. Nggak boleh ada yang ikut. Gitu keren-keren. Oke, baiklah. Kita masih akan kembali lagi berbincang-bincang mengenai ini, dan Amel Alfi kan biasanya dia tampil bikin gerah gitu ya, yang nonton maksudnya. Sekarang kita bikin gerah dia di kursi panas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik. Baik pemirsa, saatnya kita akan dudukan Amel Alfi di kursi fitnah atau fakta. Di sini Amel Alfi ya, saya akan tanya-tanya, suka-suka saya nanyanya ya. Apalagi dengan mulut saya yang begini ini memang, dan mata saya yang suka melotot-melotot, jereng-jereng kadang-kadang. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur. Oke. Sesungguh-sungguhnya dari hati yang paling dalam. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Bahwa baru-baru ini kamu mengeluarkan single lagu itu sesungguhnya karena Aji mumpung belum. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Benar, bukan Aji mumpung? Enggak dong, fitnah. Karena memang sebelum dikait-kaitkan itu memang aku udah mau keluar single. Sebelumnya emang nyanyi? Sebelumnya sih enggak sih, tapi pengen nyanyi. Oh, pengen nyanyi. Terus gimana, penjualannya bagus? Lumayan. Tapi bener nggak setelah kamu dikaitkan dengan inisial itu, honor kamu nge-DJ katanya naik? Alhamdulillah. Itulah hikmahnya. Jadi ada hikmah ya di balik musibah gitu, ada ya. Ada hikmah. Orang makin sering nyari kamu kalau di jalan sekarang gini, ih Amel Alfi gitu-gitu. Pasti gitu. Gitu. Oh gitu ngomongnya. Terus kamu apain? Ya diam aja, aku pura-pura nggak lihat aja. Tapi apalagi kalau di daerah gitu, orang ada nggak yang nanya ke kamu secara frontal? Enggak sih, selama ini belum ada. Belum ada, cuman ngeliat-ngeliat doang gitu, curi-curi pandang. Paling kayak bisik-bisik ke teman-temannya gitu. Makin penasaran ya kan. Tapi jadwal manggung makin banyak. Alhamdulillah. Itulah, memang selalu ada hal di balik hal yang lainnya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Amel Alfi? Bahwa kamu itu hobi banget nyalon, dan kalau udah nyalon lama banget. Itu fakta. Ngapain aja sih nyalonnya? Ya. Bukan nyalon sebagai bupati loh, bukan ya? Bukan. Iya, memang bukan. Nyalon di salon. Perawatan apa sih? Ya biasalah, luluran, terus treatment rambut. Ya pasti kan Karos juga gitulah, namanya juga cewek kan, sama kan? Juga ya. Yang pedi semua kan? Apalagi kamu Ricky Ompong, kamu luluran bisa 2 hari 2 malam itu. Daerah yang harus dilulur luas. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Amel Alfi? Kan suka bekerja malam sampai pagi nge-DJ ya kan, pakai baju seksi. Itu kalau kamu kecapean, kamu tidurnya suka mangap. Fakta. Namanya orang yang capek kan pasti tidurnya ya suka-suka deh ya, namanya juga capek Karos. Ada fotonya itu waktu tidurnya lagi mangap.
Kan biasanya kalau lihat Instagramnya kan lagi nge-DJ. Habis itu kalau lagi tidur, drop gitu kan. Kayak gitu terus katanya laksak banget kalau tidur tuh, wah kemana-mana. Ya kalau aku sendirian di tempat tidur gitu, tempat tidurnya besar, pasti aku pindah-pindah gitu. Sendiri ya? Sendirian, biasanya sama Lucky, kadang-kadang asistenku. Oh iya. Gitu. Jadi dia yang ketendang-tendang gitu ya. Lucky siapa? Mantan asistennya Jupe. Oh, mantan asistennya Jupe. Yang mana sih orangnya? Oh, Diana. Diana. Oh, kenapa kamu sekarang berpindah ke Amel Alfi? Keponya gitu. Udah gak pegang Jupe lagi? Kenapa? Dia mau dugem. Oh, dia mau dugem. Emang jadwal manggung Amel Alfi sama jadwal manggungnya Jupe ngedugem? Jupe kan dangdutan. Oh, Jupe dangdut beda ya. Oke. Pilih-pilih nih Lucky nih nggak benar. Oke, baik. Fitnah atau fakta, Amel Alfi? Bahwa kamu pernah ditinggal kawin sama pacar kamu yang juga artis dan dia nikah dengan artis juga. Fakta. Berapa tahun padahal pacarannya? Pacarannya sih belum lama, jadi kita ya sekitar setahun kurang lah. Terus tiba-tiba kita nggak ketemu 2 hari, aku lihat temanku lihat di Posting? posting, terus dia juga lihat di infotainment nikah. Oh ya ampun, sedih 2 sih. hari nggak ada kabar nikah sama artis lain. Inisialnya apa? Ada deh. Inisialnya apa sih? M ya? M. Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Inisialnya siapa? Adalah Karos, jangan pakai gitu deh. Oh gitu ya. Bukan MR. Itu kan belum nikah sama Po Eli. Bukan ya, bukan Raffi Ahmad ya, bukan RA ya. Bukan M bukan ya. Bukan. Udah ketahuan. Diana. Bukan. Oh bukan juga. Oh ada. Siapa laki-laki sadis itu? 2 hari nggak ada kabar langsung nikah. Jadi kamu nggak diputusin nggak apa gitu? Enggak, jadi aku taunya bukan dari dia. Dari siapa? Dari orang lain? Dari temennya, dari orang lain, dari temen aku Bukan juga. Vicky Prasetyo kan? Oh bukan. Oh, Agung Udijani bukan? Bukan. Kok ada jedanya lama gitu ya? Emang dia Agung Udijani itu artis apa? Oh FTV. Oh kawin sama Marisa Jeffrina. Iya. Kayak bukan ya? Bukan. Fitnah atau fakta? Apa? Fitnah atau fakta itu tadi namanya? Oh fakta. Hah? Ya, itu? iya. Oh, orang itu? Oh bukan, orangnya bukan. Oh bukan orang itu? Oh, bukan orang itu katanya. Oke lanjut. Nggak boleh nanti. Nanti orang ketahuan sama istrinya. Oh, ntar nanti dia cerai loh. Kamu mau tanggung jawab. Masalahnya bukan cuma dia yang nggak tahu. Mungkin istrinya juga nggak tahu kan? Ah, itu dia. Udahlah. Kita jaga pernikahan orang, oke? Fitnah atau fakta? Bahwa kamu Amel Alfi itu mengawali karir sesungguhnya dari SPG mobil. Fitnah. Oh fitnah. Nggak pernah? Aku nggak pernah jadi SPG soalnya. Oh, nggak pernah jadi langsung model? Iya. Kamu ditemukannya bagaimana? Jadi gini, aku ikut lomba-lomba modeling gitulah. Terus habis itu aku juga sekolah modeling gitu. Jadi ya udah, terus juga aku sekolah DJ, terus juga sekolah acting sempat. Di saat yang sama itu? Atau beda tahun? Pertama dulu. Pertama aku di modeling dulu, terus DJ dulu, terus baru sekolah acting, baru kemarin juga sempat ini sih les vokal. Oh les vokal, jadi semua untuk menunjang karir kamu. Iya. Oh jadi nggak pernah jadi SPG ya? Belum. Aku pernah. Oh iya. SPG perumahan apartemen apalagi. Tepuk tangan dong buat Amel Alfi. Silakan duduk lagi di situ. Ya namanya juga cari tambahan uang saku ya kan, lumayan loh. Seharian 25.000. Silakan diambil. Hah? Oh ini mantannya Amel Alfi. Amel Alfi siapa lagi gitu kan? Oke, sekarang kita minta Amel Alfi untuk mengekspresikan perasaan kamu. Kalau kita tunjukkan foto, tolong sebutkan apa arti sosok ini buat kamu. Oke, inilah sosok yang pertama. Ya ampun. Siapa ini? Itu cuma teman. Oh cuma temen? Masa sih cuma temen? Iya. Fotonya ada satu atau ada banyak?
Ada banyak teman deket banget kayaknya ya. Nggak deket lah, itu ya masih wajar lah ya. Oh, oke. Ini teman aja nih, bukan pacar nih. Belum, enggak. Oh, nggak ada captionnya lagi. Nggak ada. Oh, ini pemain sinetron juga. Iya, Agung. Oh, si Agung yang tadi itu, yang udah nikah itu, udah nikah dia. Iya, kayaknya sih ya. Bukan ini pacar, ya pernah pacaran nggak pernah? Oh, bukan, belum pernah. Oh, belum pernah pacaran. Oke, lanjut. Klarifikasinya belum pernah pacaran. Jangan berantem sama istrinya. Oke Iya, ya. Oke. kasihan loh. Lanjut. Sah. Wis. Kalau ini ya ini mantan. mantan. Mantan pacar. Oh, mantan pacar. Berapa tahun pacaran sama dia? Nggak lama sih, nggak nyampe setahun juga. Terus kenapa putus? Ya, nggak cocok lah. Enggak cocok. Terus juga kayaknya kemarin dia sempat genit-genit gitu ya sama si baby. Baby Oh, ini yang kamu bikin siram-siraman air itu. Iya, ini. Tahu nggak sih? Jadi waktu itu ada launching film, tiba-tiba Baby Margareta disiram air sama Amel Alfi. Katanya karena sering godain cowok aku. Ini cowoknya digodain. Ini yang digodain. Sama Baby Margareta. Tapi sekarang aku udah baikan sama baby. Tuh, tahu sama dia udah bayan belum? Udah juga. Oh, udah juga. Ngapain lah marah-marahan. Itu beneran siram-siram air cuma gimmick doang karena launching film. Emang itu aku pacaran sama dia. Oh, jadi kamu kesel datang-datang ada baby disiram. Nggak datang-datang sih, pas lagi flashcon gitu. Terus dia masih kayak ngelirik-ngelirik kayak ganjen-ganjen gitu kan sama si Muji ini. Ya udahlah ya, aku sabar ya udah. Daripada ngomong ya kan, mending aja langsung set gitu. Kita harus tahu kalau gitu pacarnya Amel Alfi siapa, jangan sampai gue ajak ngobrol terus gue disiram air ya. Oke, lanjut berikutnya. Oh. Apa ini kalau ini? Kalau ini Indra, ini teman aja sih, soalnya kita kan satu manajemen. Bukan manajemen sih, kita satu produser. Oh, satu waktu nyanyi. Iya, di RK Musik kan. Oh, RK Musik. Oke, lanjut berikutnya. Oh, kalau ini mama aku. Mama kamu. Apa sih arti mama dalam hidup kamu, Amel? Penting banget ya, karena kalau nggak ada mama juga aku nggak mungkin bisa lahir dong di dunia ini. Dan ya aku bekerja keras seperti ini, maksudnya kayak nge-DJ kan malam-malam, pulang pagi, syuting juga misal dari pagi pasti sampai pagi, kalau misalnya stripping atau segala macam. Ya semuanya buat orang tua lah, mama, papa, adik-adik aku. Oke. Mama pesan apa sih waktu kamu mau ke Jakarta untuk bekerja dan tinggal sendiri di Jakarta? Mamaku pesan ya harus bisa jaga diri. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah, waktu kejadian ada berita besar gitu tentang kamu, Amel Alfi, Mama kaget. Kau sempat juga kamu mencuci kaki Mama waktu itu. Iyalah, aku minta ampun lah, maksudnya aku kasihan dong sama dia. Terus tetangga juga pasti kan pada ngomongin gitu, karena kan aku hidup di sini tuh nggak sendirian. Aku punya keluarga, aku punya papa, aku punya mama, aku punya adik-adik aku. Kasihan dong kalau misalnya dia mesti kayak tetangga aku pada bilang, ini anak lo begini kan, kasihan gitu kan. Mungkin batinnya pasti juga akan gimana, kasihan kan. Nah sekarang ini kan apa istilahnya, berita itu masih terus ada begitu. Bagaimana kamu menguatkan Mama di Sukabumi terhadap pujian orang? Untungnya sih mamaku lebih percaya ke aku ya, dan juga mamaku selalu dukung karir aku, dan dia mau aku lebih sukses lagi, lebih ya dia selalu ingetin aku. Kalau adik-adik bagaimana? Apakah mereka juga apa istilahnya ya, ini menjadi bahan perbincangan di antara teman-temannya juga? Pastinya ya, namanya di sekolahan kan, namanya medsos itu kan cepet kan gitu, dan adik aku juga kan udah dewasa kan. Aku kasihan sih, pasti adalah salah satu temennya yang kakak lo begini ya, kakak lo begini ya gitu. Tapi untungnya adik aku tuh sayang sama aku, karena aku juga sayang sama dia, jadi ya dia bisa mengerti lah. Bisa mengerti. Ada sempat ada yang marah gitu, yang keburu emosi sebelumnya? Enggak sih, papaku juga enggak. Papamu juga enggak? Oke, jadi papa yang papa kan masih ada? Masih ada. Papa juga masih ada, tapi hidup terpisah begitu ya? Iya, hidup terpisah. Karena papaku di Jakarta sih, papaku di Jakarta, mamaku di Sukabumi, karena dia kan orang Sukabumi gitu. Tapi aku nggak tinggal sama papaku, karena kan papaku udah nikah lagi gitu. Jadi papa pun juga turut bertanya-tanya? Iya, bertanya-tanya. Oke, baik. Nah, hal terberat buat kamu soal Amel Alfi ya, ini kan keluarga berarti terpisah gitu, hidup yang tidak ideal sebagai sebuah keluarga. Apa yang kamu rasakan paling berat kamu hadapi ketika papa mamamu harus berpisah?
Pastinya sedih banget ya, apalagi waktu berpisahnya itu kan pas aku masih kelas 6 SD kan. Jadi ya aku sedih lah, kenapa harus aku gitu loh yang merasakan ini gitu. Karena kan aku masih kecil, masih kelas 6 SD, aku butuh kasih sayang dari orang tua aku, tapi tiba-tiba aku harus dipisahin sama mereka berdua. Awalnya sih aku nggak ikhlas gitu loh, tapi mau gimana lagi, itu nggak akan balik lagi juga mama papa aku gitu. Terus juga kadang kalau misalnya kayak lebaran gitu kan, aku pengen banget gitu mama papa aku tuh ya kita lebaran bareng-bareng gitu sama adik-adik juga, tapi kayaknya sekarang sih udah nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin seperti itu. Jadi hubungan silaturahmi tidak bisa berjalan seperti... Iya, tidak bisa berjalan seperti dulu lagi, itu sih yang sangat disayangkan. Mereka mama tinggal di... oh, dia mau bicara sama Amel? Oh, ada? Oke, ada telepon. Oke, coba. Ya. Oke. Halo? Halo? Iya. Oke. Ini ada yang mau disampaikan buat Amel Alfi? Oh iya, ada. Oke. Mel, Iya, Ma. jangan terlalu nanggapin gosip-gosip itu. Mama selalu percaya sama Amel, dan Mama selalu doain yang terbaik biar Amel ke depannya semakin sukses. Itu pesan dari Mama. Oke. Amin, Ma. Makasih ya, Ma. Walaupun Mama jauh, Mel selalu inget pesan Mama. Iya, Mel, dan Mama pun jauh selalu deket di hati Meli karena doa selalu ngikutin langkah Meli kemanapun. Oke. Ya. Mama, hal apa sih Ma yang paling Mama rasakan berat sekali ketika Amel ini di Jakarta, kemudian ada berita yang nggak enak di Jakarta? Buat seorang ibu, apa yang paling berat, Ma? Ya, mungkin dengar omongan-omongan dari tetangga gitu kan. Sedih. Ya, cuman Mama selalu percaya sama anak Mama sendiri gitu kan. Dan Mama tahu siapa dia, gimana dia gitu kan. Jadi diambil hikmahnya. Oke. Apa sih Ma, ini kan punya anak perempuan, bekerja di Jakarta gitu, jauh dari Mama. Yang sebagai orang tua, apa yang paling Mama khawatirkan itu apa, Ma? Ya, khawatirnya takut dia yang macem-macem lah gitu kan. Itu khawatir banget bagi seorang mama karena jauh gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya dengan gosip-gosip kayak gitu ya selalu percaya dan terbukti kalau itu bukan Amel Alfi. Bukan Amel Alfi. Iya. Oke, baik. Nah, Mama, apa sih yang Mama pesankan buat Amel? Ini kalau buat Mama nih, Amel Alfi ini kan seorang anak yang betul dia menjadi tulang punggung keluarga, Ma, membantu Mama juga membesarkan adik-adik. Iya. Oke, kayak apa tuh, Mas? Seperti apa? Ya, dia kan tulang punggung gitu kan bagi Mama dan adik-adiknya. Dari umur berapa, Ma? Dari pas dia keluar sekolah. Oh, keluar dan sekolah. ngikutin waktu model-model kayak gitu. Ya alhamdulillah semakin sini makin sukses dan dia benar bisa jadi tulang punggung Mama. Oke, apa perasaan Mama ketika dia memilih untuk tidak meneruskan kuliah tapi lebih fokus pada bekerja begitu, Ma? Ya kalau Mama sih gimana, mungkin itu kemauan Amel gitu kan, milih jalan itu daripada kuliah gitu kan. Mungkin dia lebih penting buat Mama gitu. Kalau kuliah mungkin dia harus perlu biaya juga kayak gitu. Oke, kalau buat Mama, Amel Alfi ini anak yang seperti apa sih, Ma? Dia anak yang baik menurut Mama gitu kan. Baik, cuman ya agak keras sedikit. Cuman Mama bisa ngimbangin, maksudnya bisa ngimbangin keras dia. Maksudnya kalau udah pengen ini oh ya udah. Jadi orang yang keras gitu sesungguhnya. Oke. Iya, misalkan kerjaan nih pengen ini mah gini oh ya udah. Mama cuma bisa ngedoain aja. Oke, bisa mendoain. Amel, mungkin ada yang mau kamu bagaimana menyampaikan perasaan sayang dan cinta kamu ke Mama? Silakan. Iya, Ma, pokoknya walaupun jauh Mama selalu doain aja ya, biar sukses ke depannya, biar lancar semuanya kerjaan. Oke, Ya. katakan kamu cinta sama Mama. Mama, I love you.
di YouTube ya. Oke. Yang terbaik, doain buat terbaik ya Mel ya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat mamanya Amel Alfi. Mama terima kasih banyak ya sudah berbincang-bincang dengan kita, Ma. Oke. Bye. Oke. Iya karena mamanya jauh begitu ya. Tapi Mama kan kamu kalau nge-DJ bajunya seksi. Mama tahu nggak? Mama sih tahu. Oh tahu. Nggak apa-apa. Tapi Papa nggak tahu. Papa nggak tahu. Papa nonton nggak, Pak? Tahu deh sekarang. Tahu deh sekarang. Oke. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Buat Anda yang sudah nge-tweet di Rumpin Amel Alfi, ada satu pertanyaan yang kita bacakan dari Valen Grid ya. Ditanya, Amel kira-kira kamu mau nggak kalau satu kerjaan sama Baby Margareta? Mau aja sih, ini juga aku lagi jalan stripping bareng dia. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Tapi bener nggak sih sejak nama kamu terkait-kait itu dengan inisial nama, kalau kamu nge-DJ jadi lebih sering kena razia? Iya, karena setelah dikait-kaitan itu 3 kali aku kena razia. Sebelum-sebelumnya? Nggak ada. Ya itu juga salah satu imbasnya lah ya. Imbasnya. Oke, baik. Nah, kalau cowok yang berikut ini, apakah pernah dirazia hatinya? Cowok ganteng, olahragawan. Kita panggil inilah Syamsir Alam. Hai. Halo, apa kabar? Hai. Silakan duduk sana. Ini kalau mau main bola masuk kayaknya udah mau menggiring bola aja gitu ya. Sudah kita rumpi sama Syamsir Alam, kita lihat dulu videonya berikut ini. Syamsir Alam, pesepak bola asal Agam, Sumatera Barat ini sudah aktif bergabung di Sekolah Sepak Bola Depok sejak usia 10 tahun. Syamsir Alam pun mulai dikenal para pencinta sepak bola Indonesia 4 tahun berselang saat dipercaya memperkuat timnas U14 dalam ajang Piala Asia usia 14 tahun 2004. Awalnya, Alam mengakui sepak bola bukanlah dunia olahraga yang pertama digelutinya. Pada usia 6 tahun, ia lebih dulu mengemari dan bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Ia mengaku bermain sepak bola hanya menjadi selingan usai menjalani latihan bulu tangkis. Syamsir pun berhasil mengepakkan sayap di negeri Paman Sam bersama klub DC United. Tak hanya itu, sebelumnya Alam pun telah melanglang buana di beberapa klub luar negeri. Sebelum adanya pembekuan PSSI, dirinya kembali ke Indonesia bermain untuk klub Sriwijaya FC dan kemudian pindah ke Pelita Bandung Raya atau PBR. Lantas, apa kegiatan Syamsir Alam kini setelah sepak bola Indonesia mengalami stagnan? Pria kelahiran 16 Juli 1992 ini pun sempat menjalin kasih, bahkan sempat berencana untuk menikah dengan artis Tias Mirasih. Namun sayang hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Syamsir Alam juga dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan beberapa artis cantik seperti Nikita Mirzani, Aura Kasih, dan juga Nadia Hutagalung. Namun belakangan dikabarkan dirinya tengah menjalin hubungan dengan Pika, yang tak lain adalah keponakan dari artis Olla Ramlan. Lantas apakah jalinan asmaranya dengan Pika telah mendapatkan restu dari keluarga besar Ramlan? Dan mungkinkah Pika adalah labuhan cinta terakhir Syamsir Alam? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pici, pacarnya namanya Pici Ramlan. Iya ya. Kamu bener emang pernah deket sama Nikita Mirzani? Ketemu aja nggak pernah. Nanti kita ketemuin. Siapa tadi? Nikita Mirzani, terus Nadia Hutagalung pernah emang? Eli Sugigi. Nggak pernah ya? Hampir. Oh, hampir. Eli Sugigi. Oke, Syamsir Alam, kamu kan sekarang lebih apa ya? Banyak di dunia hiburan sekarang. Main apa? Main sinetron. Enjoy nggak? Enggak, belum. Belum. Jadi ngapain? Ya mau mencoba dunia entertain aja, kan kita sama-sama tahu sepak bola Indonesia sekarang lagi kayak gini gitu. Dan menurut saya life must go on gitu. Life must go ya on. tetap saya punya keluarga, harus cari nafkah ya, yang ada kerjaan yang halal, yang nggak merugikan orang, yang di jalan. Tapi kamu sebagai anak muda begitu yang pasti concern banget terhadap dunia yang kamu cintai, yaitu sepak bola. Apa sih perasaan kamu terhadap carut marut dunia sepak bola di Indonesia? Yang pasti sedih ya, sampai saya ya beberapa bulan belakangan ini kayak selalu menanyakan diri saya sendiri, apa saya mau berubah, berganti profesi atau tetap di bola gitu. Jadi impian saya dari kecil kayak hampir buyar lah sekarang gitu. Kalau menurut saya pribadi. Jadi pasti kalau saya jadi kamu sih, saya bukan cuma sedih tapi juga marah. Karena ini berkaitan dengan impian yang tidak bisa tercapai karena kondisi di luar kamu yang tidak bisa kamu Tapi rubah. kalau mau marah juga
capek sih, sampai kapan marahnya Mbak? Karena kita marah juga ya yang di atas nggak ngerti juga gitu. Tapi kamu bukannya termasuk orang yang cukup vokal begitu ya, Alam? Ya karena kalau saya sendiri mungkin vokal, nggak ada yang dukung ya susah juga. Harusnya kalau saya pribadi sih kita sama pemain kompak gitu loh. Karena kan kita bola itu jadi profesi kita dan mencari nafkah untuk keluarga gitu. Ya kita harus perjuangin hak kita. Jadi kamu sampai di titik bahwa kamu akan menanggalkan impian kamu sebagai pemain bola? Bisa, mungkin aja. Mungkin aja seperti itu. Ada mungkin kalau kamu melihat di layar kaca ya, mumpung ini ya, di media begitu ya. Apa sih harapan kamu terutama kepada pemerintah dan juga PSSI gitu ya yang berkepentingan terhadap persepak bolaan di Indonesia? Apa yang nasihat atau saran deh atau suara hati kamu yang paling dalam deh sebagai seorang anak bangsa yang punya cita-cita sebagai pemain bola tapi nggak bisa bermain bola saat ini gitu. Kalau nasihat mungkin enggak, karena mereka mungkin lebih pintar daripada saya. Mungkin isi hati saya ya mudah-mudahan semuanya cepat selesai gitu, jadi kita bisa berkarya lagi. Juga penonton kan mau nonton bola juga ke stadion gitu loh. Bagaimana nasib teman-teman kamu dan juga kru sepak bola lainnya saat ini? Banyak sih, banyak di berita juga banyak sedih, sampai ada teman saya sampai yang nungguin kereta-kereta di mall yang itu, padahal dia mantan kiper tim nasional. Nungguin kereta di mall yang keliling? Yang cuma anak kecil naik itu. Dia mengendarikan? Dia turn on, turn off gitu dong. Oh gitu? Ya, sampai sesedih itu gitu loh. Seharusnya, padahal dia mantan pemain tim nasional. Tim nasional yang sudah berlatih sekian jam untuk mempersiapkan diri sebagai anggota tim nasional dan diseleksi dengan ketat. Sangat ketat ya. Oke, sedih sekali ya. Nah, untuk mengembalikan semangatnya, bagaimana kalau kita dudukin aja di kursi panas kita ya, biar... Alam, silakan duduk di sini. Saya ingin tahu apakah ini... Nah, kita dudukan aja. Mungkin siapa tahu ya. Jadi kamu udah ada yang nawarin main sinetron? Banyak pasti? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada, tapi udah pernah main? Belum nanti. Belum nanti ada. Film-film? Belum ada. Oke, terus soalnya waktu itu ada yang nawarin tapi sama ini duetnya sama Koeli Gigi, jadi saya tolak dulu. Iya ya, nggak apa-apa, dia maunya mainnya sama aku. Nggak deh. Oke, baik, Alam. Di kursi ini saya akan bertanya Alam ya. Pertanyaan saya akan langsung dan ini berdasarkan investigasi yang mendalam. Olahraga biasanya sportif itu jujur apa adanya. Maka jawablah pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Apakah jawabannya fitnah? Fitnah atau fakta? Samsir Alam bahwa kamu putus hubungan sama Tias Mirasih itu karena kamu main mata dengan aura kasih. Fitnah atau fakta? 50-50. Oh, 50-50. Fitnah. Oh, 50-50 mah. Ya, naksir-naksir dikit lah sebenarnya. Soalnya ya. mainnya nggak mata kok. Main apa? Fitnah. Main hati apa main kaki? Fitnah. Hah? Fitnah. Fitnah. Tadi katanya 50-50. Ya agak lah ya, agak naksir ya dikit ya. Nggak main mata, dia main panco. Fitnah atau fakta? Jawab Samsir Alam. Fitnah atau fakta bahwa kamu pernah dekat dengan Yuki Kato? Fitnah. Oh enggak ya? Jadi Yuki Kato itu dekat sama siapa? Kurang tahu saya. Oh kurang tahu ya? Bukan dia tapi bukan dia, bukan. Terus aja nanti kalau pemain bola kita tanya apakah dia yang dekat sama Yuki Kato ya? Oh, dia Nikita Mirzani udah bilang dia nggak pernah ketemu, nanti kita ketemuin. Fitnah atau fakta kalau kamu sempat mengancam pindah ke warganegaraan karena kamu ditolak masuk timnas? Enggak, bukan ditolak sih. Iya, Pak. Namanya nggak ada di list. Nggak ada gitu di aja. list. Sementara kayak merasa udah kerja keras kan, tapi ya itu waktu itu 3 tahun yang lalu masih kecil, jadinya masih emosi yang meledak-meledak. Fakta sih benar. Tapi sempat kepikiran, aku pindah ke warganegaraan aja deh. Padahal belum tahu negara mana yang mau nampung sih, tapi ya udahlah. Ya. Oh, tapi itu karena bentuk saking cintanya kamu sama sepak bola. Ya, sama Indonesia dong. Sama Indonesia tentunya. Nah kalau sekarang emosi kamu gimana? Kamu sempat nge-tweet apa lagi setelah? Enggak, sekarang udah lebih cool. Emang waktu kamu nge-tweet kamu gitu marah-marah itu ada yang marahin kamu habis itu? Iya, banyak yang langsung Nelpon. langsung ada yang retweet marah-marahin kayak ya gitulah biasa haters. Oh, malah kamu jadi menerima caci maki dari para pencinta sepak bola gitu. Padahal maksud kamu bukan itu karena bentuk kekecewaan karena sudah kerja keras gitu ya. Fitnah atau fakta?
Syamsir Alam, bahwa kamu sempat kaget satu panggung dengan Amel Alfi karena kamu pernah punya sesuatu hubungan dengan Amel Alfi. Tanya aja orangnya. Orang yang ditanya kamu. Apa? Kamu yang tanya? Enggak pernah. Enggak pernah. Yang kaget kan kamu, bukan Amel Alfi. Amel Alfi mah enggak ya, enggak kaget ya. Hah? Kamu pernah pengen minta nomor telepon dia kali? Enggak pernah. Kamu pernah salah kali, kamu kira Aura kasih, nggak taunya Amel Alfi. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih? Apa? Enggak Pernah dekat sama dia? Enggak. Dia pernah WhatsAppan? Minta Enggak, nomor telepon? temen aja. Oh, teman aja. Tapi kok kaget kamu? Kenapa kaget? Kenapa kaget kalau teman aja? Enggak, tadi pas ditanya saya ngeliat ke situ jadi kaget. Kaget yang gue PHP ini, Cek. Gitu ya, pernah di PHP nama dia? Oh, enggak. Iya, enggak kok, Pici dia nggak pernah main Amel Alfi. Fitnah atau fakta? Bahwa Ola Ramlan telah merestui hubungan kamu dengan ponakannya yang namanya Pici Ramlan. Alhamdulillah fakta. Alhamdulillah. Gitu ya. Serius kamu sama Pici? Insya Allah. Insya Allah, Bismillah ya. Apa sih keunggulan Pici dibandingkan cewek-cewek lain yang pernah deket sama kamu? Kalau ganti gigi lebih kenceng gasnya. Ganti gigi. Oh, ada yang telepon. Siapa? Halo? Siapa nih? Aura kasih? Bukan? Oh, Nikita Mirzani. Halo? Siapa? Halo? Hah? Halo? Ini dia nelpon mana sih? Salah sambung kali dia mau pesen ojek. Halo? Udah Mbak putus Mbak, udah terputus kok udah teleponnya. Putus aja. Udah terputus teleponnya. Siapa sih? Nggak kedengeran suaranya. Langsung aja, fitnah atau fakta? Bahwa makanan favorit kamu dan Pici itu adalah nasi kapau. Fakta. Oh, fakta? Sini sepiring berdua ya? Sepiring berdua? Suap-suapan lagi. Oh, suap-suapan. Fitnah atau fakta Syamsir Alam bahwa kamu itu orangnya cemburuan banget sama semua orang. Bahkan nih, kalau lagi di mall, kalau Pici disapa temennya, kamu langsung menginterogasi Pici. Fitnah atau fakta? Ini informasi dapat dari mana sih? Dapat dari orang-orang di mall itu. Fakta. Fakta ya. Kenapa sih kamu cemburuan? Posesif banget ya orangnya ya? Enggak, intinya karena nggak mau kehilangan aja kan, cuma nanya. Oh, cuma nanya gitu. Kalau dulu waktu sama Tias Mirasih kamu juga gitu nggak sih? Bebas. Oh, bebas. Beda kalau sama Tias Mirasih? Beda. Rasanya tuh beda. Oh, rasanya beda. Enggak, maksudnya yang dirasain di hati, Mbak. Rasa apa yang beda? Cela. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Syamsir Alam dan bagaimana cara dia waktu itu nembak Pici. Ketemunya Pici di mana ya? Kemudian sebenarnya langsung diterima atau ditolak dulu? Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Ini kan kalau tadi kita wawancara Syamsir Alam ya sedih banget ya, cita-citanya tidak bisa dia jalani sebagai pemain bola dan membela bangsa dan negara Indonesia itu semata-mata karena ada kisruh yang di luar dia yang tidak bisa dia kendalikan begitu ya. Kita kembalikan kepada kebijaksanaan orang-orang yang di atas itulah. Ya. Kita mau hibur Syamsir Alam. Ada Viti yang akan kita tampilkan, semoga ini bisa memberikan kejutan manis buat Syamsir Alam. Begini, siapakah? Coba kita, close out dulu apa Viti dulu? Viti dulu, kita lihat yang berikut ini. Udah cuma gitu doang, Vitinya. Oke, ada yang nelpon. Oh, halo? Halo? Siapa sih? Halo?
Oke, ini mau ngomong sama Syamsir Alam ya? Pici lah ya udah. Kau udah tahu Pici? Iya baru halo, gitu dong tahu. Pici. 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 Ya. Itu di belakang suara kamu ada tante-tante kamu ya? Kenapa? Di belakang suara kamu ada tante kamu ya? Iya. Oh, dia supervisi ya kan? Pici cerita dong, waktu kemarin Syamsir Alam menembak kamu tuh gimana caranya menyatakan cintanya? Nggak pakai nembak. Oh nggak pakai nembak? Jalan gitu aja. Gimana Pici? Pici? Aduh, tantenya nge-briefing lama banget deh. Pici? 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 Bener gak sih Syamsir itu meski nggak ada mobil dia akan belain anterin kamu? Naik apa? Mau naik angkot ya? Naik Pici, bener gak sih Syamsir Alam ini orangnya romantis? Hah? Romantis gak dia? Lumayan. Oh lumayan. Bener ya dia tuh walaupun gak ada mobil tapi dibela-belain kalau mesti antar kamu. Bener? Naik apa nganternya? Enggak gini, misalnya aku lagi nggak ada mobil, naik mobil dia. Naik mobil dia, nganterin pulang dia ke Bintaro. Abis itu aku balik naik Gojek ke Tamrin gitu. Oh gitu, jadi dia nganterin kamu pulang ke rumah. Abis itu dia pulangnya naik ojek gitu ya? Apa sih yang bolak-balik kan? Yang membuat kamu jatuh cinta sama Syamsir Alam tuh apa sih? Mak kata siapa dia jatuh cinta? Oh, kamu gak jatuh cinta? Kayaknya dia. Oh, kamu kepelet. Apa Pici yang membuat kamu suka sama Syamsir Alam apa? Apa ya? Gak ada. Ya mungkin ya gak neko-neko aja orangnya, maksudnya ngomongnya ya bener-bener apa yang mau diomongin itu diomongin gitu, nggak yang ini nggak yang ribet-ribet bla-bla-bla gitu. Oh, orangnya to the point aja gitu ya? Iya. Kamu cemburuan gak sih sama Alam? Iya, kalau misalnya cemburuan sih biasa aja, tapi kalau ada yang cewek, tergantung sih cemburu. Kalau misalnya cewek kecil-kecil mungkin dicemburuin, tapi kalau masih biasa-biasa aja kerjaannya nggak apa-apa lah. Oh gitu. Benar nggak Pici bahwa sebetulnya lebih galakan tante kamu daripada kamu sama Alam? Iya, maksudnya jadi wanti-wanti aja kalau ada yang ini itu awas aja bla bla bla, yang penting Oh, serem juga jadi soalnya galak kan dia. Iya. Jadi kamu ada bodyguardnya gitu ya yang jagain kamu ya. Nah waktu Syamsir Alam waktu mengutarakan cintanya ke kamu gimana caranya? Gimana ya? Beli Sebenarnya nasi sih nggak ada kapal. omongan kayak ayo kita pacaran gitu itu enggak, tapi kayak ya udah jalanin aja gitu. Tapi dia nanya-nanya terus sih, kayak kalau orang nanya tuh aku apa ya gitu, kamu jawabnya apa ya gitu. Oh kalau orang nanya kita apa ya gitu ya? Cara ngomongnya gitu ya? Oh oke. Terus kamu katanya sering makan nasi kapau berdua. Kamu nggak cek itu ada peletnya atau enggak? Bener nggak sih Pici? Kamu sama Syamsir Alam tuh serius udah mau nikah katanya? Iya, kalau itu insya Allah aja, kita rencana tapi kan tetap Allah yang istilah. Oke gitu. Kalau itu kalau misalnya nikah sama Alam nih, keluarga besar Ramlan udah menyetujui nggak kira-kira? Atau masih ada yang mengganjal? Sejauh ini alhamdulillah oke aja sih. Kita keluarga aku juga orangnya semuanya rata-rata santai-santai aja, apa yang aku ini didukung gitu, apalagi kalau orangnya emang keluarga aku juga beneran. Oke. Kamu ketemu sama Syamsir Alam di mana sih Pici? Terminal. Kalau misalnya tahu-tahu tuh udah kayak tahu kali ya, tapi pikiran kenalan gitu-gitu enggak ya. Tapi karena baru-baru awal-awal tahun ini baru ada ketemu lagi gitu, terus baru ketemu yang kenalan, baru beneran kenalan gitu. Ya kontak-kontakan gitu. Baru akhirnya nanya, aduh kita nih apa ya? Apa sih kita ini ya? Baik Pici, terima kasih banyak ya, semoga hubungan kalian ya berbuah manis buat kalian berdua. Tepuk tangan dulu buat Pici Ramlan. Ada games buat Syamsir Alam. Pilih nomor berapa? Syamsir? 8. Nggak ada. Nggak tahu. Oh ini. 1, 2, 3, 4. 4. Kita buka nomor 4. Apakah dia? Yes, ayo 4. Merayu karo sampai.
Kenapa Kak Rosi? Biar Pici nggak cemburu ya kalau ngerayu Amel Alfi. Ayo masukin bola bener. Ulala. Ini kamu masih suka latihan bola nggak? Pegang aja boleh kan, kalau ngerayu harus fokus. Boleh ya? Oh ngerayu harus fokus, tuh orangnya fokus banget. Tapi kayak ngerayu nenek gue mas. Sialan banget sih. Nenek, ya ampun nenek kamu keren banget sih. Oke. Oh udah kamu mau pilih ngerayu aku tuh ngerayu Amel Alfi. Ngerayu kamu aja. Iya kan. Hai. 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 Sendiri aja. Enggak, tuh rame-rame banyak nih penonton. Ada apa sih? Nama kamu siapa sih? Nama saya Kak Rose. Pertama aku lihat kamu, aku kira nama kamu Mala. Hah? Malapetaka? Malaikat. Ya Allah, kita bacakan ngobrol lagi saya berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Malapetaka. Udah. Hidup kita itu ada sesuatu di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi ada satu pepatah dari siapa saya lupa, hidup ini bagaikan naik sepeda. Supaya tidak jatuh, kita harus tetap mengayuh. Life must go on. Dan barangkali itulah yang harus kita lakukan setiap kali kita menghadapi berbagai macam masalah. Sebagai penutup, Amel Alfi akan menyanyikan lagu Sebastian, artinya? Sebatas teman tanpa kepastian. Tepuk tangan inilah Amel Alfi. Kita jumpa lagi di Rupi. No, sick.